وخير الأمور الأخبار وصلاح الأحوال الله ربنا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع إخواننا وكل المسلمين والصالحات وأزواجه الطاهرات محسن من خصوصا على جميع سادة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وباقي العشرة من المسلمين والشهيد من الجنة وعلى جميع سادتنا على الحبيب علوي محمد رشاد خصوصا إلى جميع الصالحين حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasir al-haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, معasyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah yang kita hormati para asatidzah, para habaib, khusus Habib Muhammad Mudzaffar bin Yahya, begitu juga para asatidz Ustaz Syamsul Bahri, begitu juga para asatidz lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga sahibul bait Bapak siapa? Ini Amin, yang pada malam hari ini menyempatkan atau menempatkan kita di kediamannya untuk bersama-sama bersilaturahmi dan juga melanjutkan ta'lim rutinan yang alhamdulillah malam ini telah kita ikuti bersama pembacaan maulid dan dilanjutkan insyaallah ta'lim sirah nabawiyah. Semoga insyaallah kita semua dapat berkah dari Allah Ta'ala, semua hajat kita kabul, dosa kita diampunkan, insyaallah kita dijadikan orang-orang baik insyaallah, di dunia baik, di akhirat baik, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Alhamdulillah, masya Allah. Walaupun majelis kita malam ini insyaallah dibarengi sama live musik, insyaallah ya. Ini nggak ngurangin niat kita, semangat kita insyaallah ya, dan juga nggak ngilangin fokus kita insyaallah. Karena kita mau baca sejarah Nabi sedikit, tabarukan bil kitab, ambil berkah dari kitab ya. Insyaallah kita fokusnya sama Nabi, jangan maku ya. Ntar dengerin Nabi mau badannya goyang-goyang, bahaya juga. Baik, alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita baca, sedikit kita ingin mengulas yang kita awali insyaallah minal aidin wal faizin buat kita semua, buat antum. Semoga insyaallah amal ibadah kita bulan puasa kemarin senantiasa diterima Allah Ta'ala, dan kita dijadiin hamba yang bertakwa, benar-benar takwa Allah Ta'ala ya, betul-betul bisa jalanin perintah Allah, jauhin larangan Allah benar-benar dari hati kita, betul. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini takwa, bahas takwa berat, perlu yang namanya badal, pengorbanan, perjuangan. Karena apa? Jalankan perintah, jauhin larangan, itu harus benar-benar mukhlis, ikhlas dari hati kita ya. Ada orang dia tidak mengerjakan yang diperintahkan Allah, yang dilarang Allah. Artinya dia tidak mengerjakan yang diharamkan, tapi bukan untuk Allah, karena Allah, tapi karena emang kagak doyan. Dia nggak mau, dia kagak doyan. Jadi dia ninggalin itu bukan karena takwa, karena hati dia ikhlas buat Allah, jalanin syariat, tapi emang kagak doyan. Emang kagak doyan. Ada orang kan begitu, kalau hadir
dia ninggalin memang bukan karena Allah. Nah ini perlu kita waspadai untuk keutuhan iman kita, ya, betul-betul jalanin perintah Allah karena Allah, betul-betul menjauhi, meninggalkan yang dilarang Allah juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi hadirin rahimakumullah, kita membahas sirah atau sejarah Nabi kita Muhammad, Nabi kita, junjungan kita, panutan kita, ya, yang kita harapkan syafaatnya, yang jadi satu-satunya makhluk di antara begitu banyak makhluk yang Allah ciptakan. Berapa banyak makhluk Allah ciptain? Banyak kata itu, termasuk kita manusia. Dari sekian banyak manusia, dari begitu banyaknya makhluk, hanya satu makhluk, hanya satu manusia yang Allah suruh kita untuk jadi contoh buat kita, yaitu Nabi kita Muhammad. Ente bayangin berapa banyak manusia itu, tapi satu yang Allah pilih untuk dijadikan contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yang perlu kita contoh. Nah sekarang kita ini disuruh Allah, diajak Allah, dianjurkan Allah nyontoh, mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita disuruh ngikut, disuruh nyontoh, sedangkan kita nggak tahu bagaimana kehidupan beliau, lalu apa yang mau dicontoh? Apa yang mau dicontoh? Ya, begitu juga hadirin, kita ini dituntut menjalankan syariat, mengikuti syariat. Tapi kita tidak mengenal siapa yang membawa syariat. Ada orang bilang begini, gua lagi pengen ngedalamin Islam. Wah, bagus gak begitu? Bagus gak kayak begitu? Saya lagi pengen dalamin Islam ini. Hati saya lagi ingat sama Allah mulu dah. Pengen banget ngedalamin Islam. Tapi hadirin rahimakumullah, kita kalau mau ngedalamin Islam, yang terpenting dan yang paling utama, kita kenalin dulu siapa makhluk Allah, pilihan Allah, utusan Allah yang membawa Islam, ya, Nabi kita Muhammad SAW. Penting apa kagak kita mempelajari sejarah Nabi? Penting banget, penting, sangat-sangat penting, ya, karena keselamatan dunia, keselamatan akhirat kuncinya ngikut sama Nabi Muhammad SAW. Pasti selamat kalau ngikut sama Rasulullah. Pasti selamat kalau nyontoh baginda Nabi. Pasti bahagia. Kalau kebahagiaan kita batasin, kita ukur sama materi, Masya Allah, ini dunia hadirin ingat, dunia itu daru kabad. Dunia itu tempatnya susah. Di dunia ini orang lapar susah, orang kekenyangan susah juga. Ayo, nggak bisa tidur susah, kebanyakan tidur repot juga. Nggak punya bini susah, nggak kebanyakan apalagi. Ayo, jadi dunia ini kagak ada girangnya dah. Pokoknya yang namanya dunia masuk tempatnya susah. Nah di tempatnya susah, makanya kalau kita ukur dunia, kebahagiaan dunia selalu dengan materi, kenikmatan duniawi itu, ya salah kita. Maka kita salah. Kenapa? Kita lihat orang yang Allah suruh kita contoh, Nabi Muhammad, hidupnya sederhana, ya, hidupnya sangat-sangat sederhana. Kadang nggak makan sehari semalam. Bahkan dalam riwayat pernah tidak makan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam 3 hari nggak makan, sampai perutnya diganjal batu. Masya Allah. Kita orang pernah nggak makan sehari semalam? Kira-kira. Tapi hal-hal kayak puasa juga cuma 1,5 hari palingnya. Tapi hal-hal kayak begitu mah kita nggak disuruh nyontoh, cuma disuruh lihat gambarannya aja, bahwa lihat orang paling bahagia, lihat orang yang dijadikan contoh buat kita dapat bahagia. Hidupnya sederhana, sangat-sangat sederhana. Rasulullah SAW kadang masuk ke rumah
istrinya, ya itu nggak nemu makanan apa-apa, cuma nemu garam. Kadang pernah juga cuma nemu apa? Cuka. Masya Allah. Cuma ada air putih, kadang ada kurma sedikit. Tapi Rasulullah kagak ngeluh. Kalau gitu mengamuk-ngamuk rumah. Masak apa lo? Kagak ada ini garam banyak di rumah. Dapur sana. Nah, kemana itu dua kasih? Kasih kagak ada lihat. Jadi hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita berharap kalau kita belajar, kita dengar, kita tahu cerita tentang baginda Nabi SAW bukan sekedar untuk kita kenang, seperti kita mengenal, mengetahui cerita pahlawan. Kalau pahlawan kita dengar ceritanya hebat bukan main. Pahlawan ini, pahlawan itu, tapi cuma sekedar kita kenal begitu saja. Tapi kalau Rasulullah lebih dari itu. Beliau pahlawan dari semua pahlawan yang ada. Ya. Tapi beliau bukan cuma sekedar kita harus kenal, tapi kita harus contoh, kita harus ikuti. Ya, mudah-mudahan Allah bimbing kita untuk terus kenal, terus dekat, terus Allah berikan kita taufik untuk bisa ngikutin baginda Nabi SAW. Sedikit demi sedikit, setahap demi tahap, insya Allah semakin kita dekat, semakin kita ikut, semakin tambah cinta kita sama Rasulullah SAW. Jadi karena mengikuti itu kan bukti kalau kita cinta. Orang kalau cinta buktinya harus jelas. Lu cinta sama gua, mana buktinya? Tuh, Masya Allah. Itu kan zaman sekarang begitu. Cinta itu melupakan segalanya. Betul. Nah, kalau misal hadirin rahimakumullah ada orang penakut, tapi kalau dia udah cinta sama orang yang dia pilih, lalu orang itu bilang, temuin gue ya di kuburan jam sekian. Masya Allah. Berangkat kagak? Berangkat. Padahal penakut itu. Ya? Nah, itu karena pecinta dia mau ngikut. Masya Allah. Dilewatin semuanya yang namanya kuburan, dia takut gelap apa nggak sabodok. Yang penting ngikutin orang yang dia cinta. Masya Allah. Makanya mudah-mudahan cinta kita sama Nabi Muhammad melewati segalanya, mengarahkan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah satu-satunya makhluk yang tercatat sejarahnya secara detail, secara rinci, dimulai dari saat-saat sebelum beliau lahir, bahkan jauh hari sebelum beliau lahir, sampai beliau lahir, sampai tumbuhnya beliau, sampai dewasanya, sampai beliau menikah, sampai beliau terpilih menjadi nabi dan rasul, beliau berjuang membawa syariat, diusir, ya, diboikot, lalu beliau hijrah dan terus dan peperangannya dan semuanya sampai beliau wafat itu lengkap semuanya. Alhamdulillah. Jadi kalau seandainya kita sudah jelas ada, sayang banget kalau kita nggak mau tahu, sayang banget kalau kita nggak peduli. Ya, udah jelas. Ente mau tahu Rasulullah sebelum lahir kayak gimana cerita-cerita terkait? Wah, ada semua, banyak, lengkap. Lalu saat beliau lahir gimana? Lengkap. Bahkan ulama-ulama dulu nggak mau ketinggalan. Bahkan sampai sekarang beliau berlomba-lomba untuk mengambil bagian untuk mencatat sejarah Nabi SAW. Di antaranya siapa? Itu mereka yang menyusun kitab-kitab maulid seperti yang tadi antum baca itu. Maulid tiba, apa tuh isinya tiba? Bukan cuma selawat sama ketimpring itu mah kita aja. Isinya maulid tiba itu sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya maulid Habsyi apa? Sejarah Nabi. Tapi mereka tuangkan dalam bentuk yang indah, berupa syair-syair, berupa kalimat-kalimat yang tersusun rapi layaknya sajak dan puisi, ya. Supaya apa? Tasywiqan lis-sami'in. Biar kita yang dengar demen, girang, narik hati kita biar pengen kenal, pengen dekat, pengen dengar terus. Makanya orang ngaji maulid maka gak ada bosannya.
Ada bosan? Ngaji maulid? Kagak ada dong. Diri lagi, bangun, duduk lagi ya. Tiap hari kayak begini juga rajin. Apalagi anak tipri tuh, anak hadroh. Wah, paling rajin maulid itu. Jadi hadirin rahimakumullah, inilah anugerah Allah Ta'ala berikan pada kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling hebatnya manusia, paling agungnya makhluk, paling indah. Gak ada yang lebih baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama harus kita yakinin masuk dalam hati kita. Dalam sisi apa? Semua sisi, semuanya gak ada. Dalam akhlak Nabi Muhammad paling tinggi. Postur tubuh paling indah. Ya, gaya bicara paling enak. Mata paling cakep, alis paling bagus, ya, keningnya paling hebat, paling cakep, semuanya Rasulullah SAW. Gak ada yang ngalahin Nabi, gak ada yang melebihi Nabi SAW. Semuanya di bawah Rasulullah. Cara duduk, cara ngobrol, melayani orang, berbicara dengan orang yang lebih tua, yang lebih muda, dengan istri, saat berniaga, berdagang, berusaha, berperang, semuanya paling enak Nabi kita Muhammad, paling hebat. Kok bisa? Ya jelas, uswatun hasanah. Ya. Ini yang penting kita. Ilmunya paling tinggi, paling dekat sama Nabi, sama Allah Ta'ala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling ganteng Nabi Muhammad, paling bersih. Waduh, semua ada, pokoknya dah habis. Makanya gak ada dibentuk oleh orang-orang tua kita dulu nih, ulama kita dulu, majelis beginian, kecuali satu tujuannya yang perlu kita ingat dan kita perlu sadar. Apa? Dibentuknya majelis beginian adalah untuk menghubungkan dan mengikat hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita punya ikatan sama Nabi. Itu aja. Diajak kita, diingetin kita, diajak baca, diajak dengar baca salawat ini itu segala macam. Biar kita punya hubungan terus sama Rasulullah SAW. Kalau kita udah punya hubungan nyambung, insya Allah enak. Tinggal kita nih belajar sejarah, dengerin cerita tentang Rasulullah SAW. Jadi hadirin rahimahumullah, pernah kagak kita ini mendengar kata, sesatu kata tiba-tiba langsung terkenal? Kecuali kata itu pasti berkesan dalam hidup kita. Ente mungkin pernah satu hari dalam hidup ente menikmati satu makanan yang paling enak, luar biasa. Ya, dari sekian banyak dodol duren, ada satu dodol duren sekali seumur hidup ente pernah hidup, enak banget. Jadi ketika ada orang bahas dodol duren, ente langsung terkenang sama yang itu. Dan ente ngomong, gak ada dodol duren lebih enak dari buatan sini. Enak banget. Hadirin, kalau kita dengar nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah bisa sampai kayak begitu. Waduh, masya Allah. Nah, mereka itu apa? Para ulama, para sahabat terutama, begitu juga para ulama setelah mereka, para kalangan salafus saleh, termasuk Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid. Itu mereka dengar nama Nabi langsung air matanya keluar. Masya Allah. Pengennya apa? Obatnya nggak ada lain, ketemu. Luar biasa. Itu dikatakan itu di dalam syair beliau, wan nur yahdil hadirina diya'uhu. Ada kalimat di situ apa? Inni idza dzukirtu, mana ini dia dzukirat manazil sadati kadat dumu'ul ain an tajri dama. Allah sallu ala nuril ladzi arja sama ya fawza man shalla alaihi wa sallama. Apa namanya syairnya itu? Sallu alaihi wa nur. Aduh, maridtu fakana dzikru bur'an li illati. Maridtu, aku ini sakit, tapi mendengar, mengenang, mengingat sang kekasih itu merupakan bur'an li illati, obat buat penyakitku. Masya Allah. Dengar nama Nabi sehat. Saya ini sakit, kalau lagi
lagi sakit dengar nama Nabi sehat. Bisa begitu kita? Hah? Anak kecil Pak, anak kecil panas badannya, rewel, nggak bisa ngapain. Tapi giliran dikasih besok kita ke Dufan ya, sehat bisa begitu. Nah ulama kita begitu, lagi sakit dengar nama Rasulullah, kisah tentang Nabi sehat, seger. Maridtu fakana dzikru bur'an li'illati. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin rahimakumullah. Nah, di sini setelah terakhir kita bahas tentang ringkasan sejarah Rasulullah SAW dari beliau lahir, tentang orang-orang di sekitar beliau, sampai terakhir kemarin di pengajian terakhir kita bahas tentang wafatnya Nabi SAW. Nah, di sini kembali kita diajak untuk merinci secara singkat tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa penting yang terjadi di masa Rasulullah SAW, dimulai dari saat tahun kelahiran pertama Rasulullah SAW. Ya, secara rinci di sini disebutkan pada Al-Habib Muhammad Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki rahimahullah nafa'ana bih, as-sanatul ula min umrihi sallallahu alaihi wasallam, tahun pertama dari usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah lahir, hadirin rahimakumullah, di tahun pertama, sejarah yang paling penting dan yang tercatat secara sahih adalah di antaranya adalah disebutkan di sini, fi hadhihi sanah ja'at Halimatus Sa'diyah ila Makkah wa akhadathu sallallahu alaihi wasallam ila Bani Sa'd, yaitu peristiwa datangnya Sayyidah Halimah untuk mengambil orang anak-anak yang mau disusui. Jadi kelompok wanita dan orang-orang dari Bani Sa'd turun ke kota Makkah untuk mengambil anak-anak untuk disusui. Dan ini merupakan tradisi orang-orang sana. Jadi kalau ada kelahiran, itu ada satu wilayah Bani Sa'd, ya, kabilah ibaratnya apa kalau dibilang sini ya? Hah? Suku. Ada satu suku Bani Sa'd, ya, itu turun ke kota Makkah untuk mengambil anak-anak dari kota Makkah untuk disusui. Apa tujuannya? Nah, orang-orang Makkah itu melepas karena di pedalaman itu bahasanya lebih murni, ya. Begitu juga tradisi mereka lebih murni, gak campur. Nah, makanya anak-anak kecil mereka tuh dari kecil disusui, umur 3 tahun, 4 tahun, 6 tahun baru dipulangin. Nah, biar mereka betul-betul bahasanya baik, adabnya, akhlaknya, keberaniannya. Kan kalau orang suku, orang pedalaman tuh berani-berani. Makalah jengkingnya dipegang. Kalau kita makalah jengking kabur. Mau ular dipegang, ular. Kalau orang pedalaman, masya Allah. Jadi hadirin rahimakumullah. Jadi dari kecerdasan, keberanian, mereka itu lebih memilih untuk anaknya dikirim keluar. Bani Sa'd itu ternyata salah satunya yang ada saat itu Sayyidah Halimah radhiyallahu anha, ya, beliau turun, dan saat itu kondisinya yang seperti pernah kita ceritakan, beliau dalam keadaan susah, ya, dengan suaminya dan anaknya dia pergi ke kota Makkah. Beliau membawa seekor unta dan satu keledai. Kondisi beliau Sayyidah Halimah saat itu juga sedang menyusui anaknya yang masih kecil, ya. Jadi beliau bawa 2 anak, satu masih bayi, ya, satu lagi udah agak lumayan. Turun ke kota Makkah untuk mengambil anak-anak yang disusui. Tapi kondisi Sayyidah Halimah yang lemah, diiringi beliau juga lagi susah, suku Bani Sa'd juga lagi paceklik, ya. Akhirnya apa? Membuat rombongan Sayyidah Halimah itu berangkat lebih cepat. Rombongan Sayyidah Halimahnya sendiri ketinggalan. Kenapa? Karena ontaknya lemah, ya. Sepanjang malam anak susuannya nangis. Kenapa? Karena Sayyidah Halimah sendiri susunya kering, sedikit susunya. Tapi beliau memaksakan diri untuk turun ke Makkah,
semua ada hikmahnya. Ini semua ada hikmah Allah atur. Subhanallah. Kenapa kok Sayyidah Halimah memberanikan dirinya padahal dia tahu dia lagi susah, susunya aja airnya sedikit, ya, lalu kepengen nyusuin anak orang. Kenapa? Karena beliau berharap nanti kalau ada orang mau nyusuin anaknya sama dia, kan dibayar, dikasih duit, bekal. Nah, dari situ beliau mungkin bisa makan, beliau bisa membeli bekal sehingga nanti beliau sehat, beliau segar. Walhasil, apa yang Allah Ta'ala telah atur sampai akhirnya mereka rombongan Bani Sa'ad udah sampai duluan ke kota Makkah, tapi Sayyidah Halimah belakangan. Sehingga apa? Sayyidah Halimah sampai bukan disorakin, diteriakin sama rombongannya, ayo berangkat, kenapa terlambat? Lambat. Akhirnya Sayyidah Halimah nggak bisa jawab apa-apa, ya. Subhanallah. Dan ketika Sayyidah Halimah sampai di kota Makkah, ternyata mereka rombongannya udah dapat bayi masing-masing. Nah, tinggal Sayyidah Halimah. Dilihat di situ ada satu anak, ya. Udah nggak ada lagi orang. Nanya-nanya. Siapa yang? Itu ada satu anak bayi, itu yang masih tersisa. Itulah Rasulullah SAW. Ya. Dicari tahu. Sayyidah Halimah dapatkan berita bahwa ayahnya sudah nggak ada. Yang menjaminnya adalah kakeknya. Mundur Sayyidah Halimah. Aduh, enggak deh. Ya, enggak. Kenapa? Orang dia itu nyari anak susuan, tujuannya kepengen biar dapat penghasilan. Ini nggak ada orang tuanya lagi. Siapa yang mau jamin? Orang kakeknya, ya kakeknya kalau masih ada. Kalau pas kakeknya tertinggal, gimana? Pikirannya Sayyidah Halimah seperti itu. Subhanallah. Dia kembali ke suaminya. Lalu dia ceritakan, kata suaminya, sudah, ambil aja nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini anak bawa berkah. Masya Allah. Akhirnya beliau kembali dan ingin bertemu dengan ibunya dulu, pengen lihat dari mana sih ibunya, terus mana anaknya, pengen lihat. Ketika beliau melihat Rasulullah SAW, langsung jatuh cinta. Cuma di situ juga ada cerita ketika Sayyidah Halimah datang ke Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW. Ibunda Rasulullah SAW nggak langsung begitu aja ngasih. Kenapa? Karena datangnya Sayyidah Halimah itu Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah SAW, itu sudah dapat isyarat dari mimpi. Didatangi oleh seorang malaikat dalam riwayat, ya, bahwasanya jangan serahkan anakmu kecuali kepada seorang wanita dari bani ini dan sebagainya. Akhirnya Sayyidah Aminah bertanya, apakah engkau ini dari bani ini dan suamimu juga ini? Dan Sayyidah Halimah benar, aku dari bani ini dan sebagainya. Akhirnya baru Sayyidah Halimah dan Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah SAW mau memberikan kepada Sayyidah Halimah. Jadi udah diatur semua sama Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa, hadirin rahimahumullah. Kenapa? Kalau kita lihat Allah Ta'ala ini seakan-akan tidak mau ada campur tangan orang lain ikut mengatur untuk kekasihnya Rasulullah. Luar biasa. Ayo, coba kalau kita lihat Rasulullah itu pintar kan? Pintar. Tapi Rasulullah kan dikenal buta huruf. Dalam arti buta huruf apa? Nggak baca, nggak tulis. Nah, jangan kita bekukan pikiran kita dengan buta huruf itu artinya Rasulullah itu bodoh. Enggak. Tapi hikmah Allah berikan di situ bahwa seakan-akan Allah Ta'ala enggak mau ada campur tangan siapapun untuk mendidik Rasulullah SAW. Enggak boleh. Sampai Rasulullah SAW ayahnya meninggal sebelum lahir, ibunya meninggal masih kecil, kakeknya yang meninggal. Jadi campur tangan orang secara berlebihan cukup buat Allah Ta'ala langsung atur. Dan di bawah aturan Allah, penjagaan Allah, pengawasan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk baginda Rasulullah SAW. Jadi buta hurufnya Rasulullah bukan aib. Beda sama kita. Kalau kita nggak bisa baca, apa? Bego, aib. Tapi buta hurufnya Rasulullah atau nggak bisa baca tulisnya Rasulullah itu kemuliaan untuk Rasulullah. Kenapa?
karena nggak ada campur tangan orang lain untuk didik Rasulullah kecuali Allah. Yatimnya Rasulullah bukan aib, tapi kemuliaan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu paham di situ ya. Mudah-mudahan sedikit ya kita baca tabarrukan bil kitab, Allah taala berikan kita berkah insyaallah dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan yang akan datang kita bisa lanjutkan lagi ta'lim dan kita akan bahas berkaitan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah ikat hati kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita kenal, dan ada istilah tak kenal maka. Mudah-mudahan semakin kita kenal kita semakin sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah jami'al khairatid dunya wa na'imiha wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sirrul Fatihah. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban